Pernahkah kamu bertanya-tanya makhluk fantasi apa yang paling sesuai dengan kepribadianmu? Kuis ini akan menjawabnya. Pilih jawabanmu dan jangan lupa untuk menghitung skormu. Hasilnya akan menunggumu di akhir video. Akhirnya, mimpimu jadi kenyataan. Kamu dapat surat undangan dari Akademi Sihir Rahasia. Desain mana yang lebih kamu suka? Opsi A memberi tambahan 3 poin pada skormu. B memberimu 2 poin. Jawaban C bernilai 1 poin. D memberimu 4 poin. Dan pilihan E memberimu 0 poin. Kamu tiba di akademi itu, saatnya memilih kamar. Pilihan A memberimu 1 poin, B bernilai 2 poin, C memberimu 0 poin. Pilihan D menambah 4 poin pada skormu, dan E memberimu 3 poin. Indra mana yang paling kamu andalkan? Indra penglihatan bernilai 4 poin. Kalau memilih indra pendengaran, tambahkan 2 poin ke skormu. Indra penciuman memberimu 3 poin. Indra peraba bernilai 0 poin. Indra pengecap memberimu 1 poin. Siapa yang akan kamu pilih sebagai teman sekamar? A. Menambah 3 poin ke skormu. Jawaban B bernilai 1 poin. C. Memberimu 2 poin. Kalau memilih D, tambahkan 4 poin ke dalam skormu. Dan E bernilai 0. Kombinasi mana yang lebih menarik buatmu? Tanah plus api memberimu 4 poin. Udara plus air menambah 1 poin ke skormu. Kalau memilih api dan air, 3 poin untukmu. Air dan tanah bernilai 0. Dan kombinasi api plus udara memberimu 2 poin. Pelajaran dimulai. Saatnya memilih gebetan sekolah pertamamu. Kamu lebih ingin jatuh cinta dengan orang seperti apa? Pilihan A bernilai 0, B memberimu 3 poin, C bernilai 4 poin, D memberimu 2 poin, dan E bernilai 1 poin. Ayo ke kantin sekolah, mana yang kamu pilih untuk makan siang? Coklat batangan dengan kopi memberimu 4 poin. Kalau suka pie cherry, tambah 1 poin ke skormu. Sandwich bernilai 0 poin. Burger dan kentang goreng memberimu 2 poin. Dan kalau memilih set sushi, ambillah 3 poin. Tiba-tiba gebetanmu mengajak jalan-jalan. Kemana kamu ingin pergi? Pilihan A menambah 1 poin ke dalam skormu. B bernilai 3 poin. Pilihan C bernilai 4 poin. D memberimu 2 poin. Dan pilihan E bernilai 0 poin. Saat berjalan-jalan, kamu melihat bunga. Yang mana bunganya? Anggrek bernilai 3 poin. Kalau memilih bunga lili, ambillah 1 poin. Bunga daisy memberimu 2 poin. Mawar bernilai 4 poin. Dan bunga peony menambah 0 poin ke dalam skormu.
gurumu menawari 5 kegiatan ekstrakurikuler. Mana yang kamu pilih? Paduan suara memberimu 3 poin, membuat tembikar bernilai 0, menunggang naga memberimu 2 poin, klub drama bernilai 1 poin, dan anggar menambah 4 poin ke dalam skormu. Apa kelemahanmu? Kalau memilih kesombongan, ambil 1 poin. Sikap mudah marah memberimu 2 poin. Rasa malas bernilai 0. Hawa nafsu bernilai 3 poin. Dan sikap sinis bernilai 4 poin. Minggu pertamamu di Akademi Sihir telah usai. Apa yang ingin kamu lakukan di akhir pekan? Sembunyi dari semua orang dan bermeditasi. Tetap di kamar dan bersantai. Jelas pergi kencan dong. Mengumpulkan teman-teman baruku dan menonton film. Berjalan-jalan ke hutan. A memberimu 4 poin, B bernilai 0 poin, jawaban C bernilai 3 poin, D memberimu 1 poin. Kalau memilih E, tambahkan 2 poin ke dalam skormu. Si perundung di sekolah mengerjaimu. Bagaimana reaksimu? Beri aku 5 menit saja dan dia akan jadi sahabatku. Lari ke kamar dan menangis. Perundung mana? Aku perundung nomor 1 di sini. Pembalasanku akan jauh lebih buruk. Akan kucari tahu kelemahannya dan kupakai untuk melawannya. A bernilai 3 poin. Jawaban B bernilai 0. C bernilai 2 poin. D memberimu 1 poin. Dan E menambah 4 poin ke dalam skormu. Cabang sihir apa yang kemungkinan jadi favoritmu? Pilihan A nilainya 4 poin, B memberimu 3 poin, C bernilai 2 poin, D memberimu 0 poin, dan E menambah 1 poin ke dalam skormu. Peralatan sihir apa yang paling menarik bagimu? Pilihan A menambah 2 poin ke skormu, B bernilai 4 poin, jawaban C bernilai 3 poin, D memberimu 1 poin, dan pilihan E bernilai 0 poin. Kamu harus memilih 1 dari 5 hewan ajaib ini sebagai maskot sekolahmu. Mana yang kamu pilih? Kalau memilih ular, ambil 1 poin. Phoenix memberimu 4 poin. Unicorn bernilai 2 poin. Putri Duyung bernilai 3 poin. Dan naga memberimu 0 poin. Sebentar lagi Akademi akan mengadakan pesta masquerade. Topeng mana yang akan kamu pakai? Topeng klasik Venesia memberimu 3 poin. Topeng hewan bernilai 2 poin. Masker dokter menyeramkan ini bernilai 1 poin. Topeng badut sedih bernilai 0. Dan kalau memilih gaya cyberpunk, tambahkan 4 poin ke skormu. Kamu gak sengaja masuk ke ruangan rahasia dan menemukan cermin rahasia yang bisa memperlihatkan sisi gelap dari jiwa seseorang. Pantulan mana yang terlihat seperti sosok jahat dalam dirimu? Pilihan A bernilai 0 poin, B bernilai 3 poin, dan pilihan C bernilai 4 poin. Jawaban D bernilai 1 poin. E memberimu 0 poin. Kamu memasuki ruangan sebelahnya dan melihat cermin yang bisa memperlihatkan mimpi terbesarmu. Manakah mimpi terbesarmu?
Pilihan A menambah 2 poin ke dalam skormu, B bernilai 3 poin, jawaban C bernilai 1 poin, D memberimu 0 poin, dan pilihan E bernilai 4 poin. Siap melihat hasilnya? Pastikan kamu menjumlah skormu dengan benar, dan ayo kita mulai. Selamat, kamu punya kekuatan pikiran yang luar biasa. Kamu bisa membaca orang seperti buku, hampir mustahil untuk menipumu. Itulah kenapa orang lain memperlakukanmu dengan penuh hormat dan kekaguman. Meski kemampuanmu bisa membuatmu sedikit sinis, jangan buru-buru berpaling ke sisi gelap. Mengetahui segala hal memang baik, tapi membiarkan pintu terbuka untuk keajaiban akan lebih baik lagi. Orang-orang mungkin akan mengejutkanmu dengan cara yang indah. Kalau dapat 45-60 poin, ulala, kamu adalah siren, makhluk laut misterius yang mampu memikat semua orang dengan nyanyiannya. Auramu yang ceria dan manis dapat mengusir semua keputusasaan. Orang-orang pasti akan jatuh cinta kepadamu pada pandangan pertama. Itulah kenapa kamu nggak akan kesulitan dalam menjalin pertemanan atau meraih kesuksesan dalam karir. Tapi ingat, dengan kekuatan besar datang pula tanggung jawab yang besar. Kamu dikaruniai nyanyian siren untuk menginspirasi orang lain, bukan untuk memanipulasi mereka. Kamu punya kepribadian ganda seperti manusia serigala. Di satu sisi, kamu orang yang hangat dan karismatik dengan selera humor yang bagus. Tapi di sisi lain, kamu bisa bersikap sangat keras kalau ada orang yang melanggar batasan atau mengusik keluargamu. Semangatmu sangat tinggi. Kamu melakukan segala sesuatu dengan dedikasi yang tulus, yang membantumu meraih kesuksesan dalam hidup. Orang-orang menganggapmu sebagai teman yang baik dan penyayang, atau sebagai musuh yang berbahaya. Kamu bisa dengan mudah menjadi nyawa bagi kelompokmu kalau bisa mengendalikan impulsmu dan menunjukkan taringmu hanya saat diperlukan. Vampir adalah pemimpin yang hebat, gak seperti kebanyakan orang. Kamu menyadari nilai sebenarnya dari kehidupan dan waktu. Kemampuan ini memungkinkanmu untuk membimbing orang lain menuju produktivitas yang lebih tinggi dan kegembiraan. Intuisimu selalu tahu proyek mana yang akan berkembang dan mana yang hanya akan menguras energimu. Itulah kenapa kamu bertindak dengan hati-hati dan teliti seperti seorang ahli bedah. Teman-teman mungkin menyebutmu nggak bisa ditebak dan pemurung, tapi jangan khawatir. Mereka menyukai seleramu yang berkelas dan kepribadianmu yang mandiri. Kalau skormu antara 0 sampai 15 poin, pikiranmu mungkin sangat tenang dan stabil. Kamu mungkin butuh waktu untuk membuat keputusan, tapi setelah keputusan dibuat, kamu nggak akan berubah pikiran. Jadi, kalau kamu merasakan kebuntuan dalam hidup, cobalah hal-hal baru dan sambutlah hal-hal yang nggak terduga. Soal bekerja dalam kelompok, kamu adalah orang yang menentukan segalanya. Itulah sebabnya orang-orang melihatmu sebagai teman yang setia dan dapat dipercaya, yang selalu ada untuk mendukung mereka dan memberi nasihat bijak. Ngomong-ngomong, kamu bisa jadi kepala sekolah yang hebat di Akademi Sihir. Pertimbangkan saja dulu. Hey, kamu mau belajar sulap? Emang belum bisa sejago Houdini atau David Copperfield sih? Tapi justru dari sinilah petualangannya dimulai. Di akhir video ini, kamu akan tahu cara melakukan 10 trik sulap. Hebatnya lagi, kamu nggak butuh alat apapun, cuma perlu pakai tangan. Siap? Kita mulai dari yang paling gampang sampai yang paling keren ya. Kita mulai dari yang paling dasar dulu. Ini trik sulap paling umum. Bikin jempol lepas, terus nyatu lagi. Lihat ya, aku tunjukin nih. Keren kan? Gini caranya. Sebenarnya ini nggak pakai 1 jempol, tapi 2. Jadi posisikan tangan kamu kayak gini. Jadi kamu bisa ngelihat telapak tanganmu. Luruskan jarinya, tapi tekuk jempolnya di bawah garis tangan. Sekarang pakai tangan satu lagi, tekuk jempol dan pasangkan ke tangan yang tadi kayak gini. Taruh telunjuk di atasnya biar celahnya nggak kelihatan. Nah, kelihatan jadi kayak 1 jempol kan? Itu triknya. Waktu kamu menggerakkan tangan, kalau dilihat dari depan, kamu kayak lagi narik setengah jempol kamu. Coba latihan menggerakkan tangan ke samping ya. Bolak-balik, lepas jempolnya, terus pasang lagi. Waktu kamu pasang lagi jempolnya, pegang jempol aslinya dan putar. Kamu cuma perlu latihan sedikit biar hasilnya meyakinkan. Tapi kamu udah tahu caranya kan? Latihan biar aksi kamu sempurna. Aku tunjukin sekali lagi ya. Satu lagi trik gampang yang bisa kamu pelajari adalah ilusi kalau kamu cuma punya 4 jari. Lihat, ini jari kamu, jempol, jari tengah, jari manis, dan kelingking. Nggak ada telunjuk, gampang banget caranya.
Lipat telunjuk, lalu tutup dengan 3 jari lainnya dan jempol. Terus, letakkan tangan buat nutupin bagian telunjuk yang nggak bisa ketutup. Gampang kan? Oke, lanjut. Lihat deh, titik di jari tengah berubah jadi garis. Kunci trik ini adalah kamu harus menggambar dua-duanya, titik di sisi satu jari tengah dan garis di sisi lainnya. Pertama-tama, rapatkan telunjuk ke jari tengah, tapi taruh sedikit di atasnya buat nutupin garis tadi. Taruh jari manis sedikit di bawah jari tengah biar titiknya kelihatan. Sekarang, orang-orang bisa ngelihat titiknya. Terus, goyangkan tangan kamu. Selagi tangan kamu digoyangkan, tukar posisi jarinya. Sekarang, telunjuk di atas jari tengah yang tadinya nyembunyiin garis pindah ke bawah biar garisnya kelihatan. Jari manis yang tadinya nunjukin titik harus berada di atas jari tengah buat nutupin titiknya. Makanya, sekarang kamu ngelihat garisnya. Perhatiin nih, coba tebak, ada yang aneh nggak? Aku bisa muter telunjuk loh. Ayo, gimana caranya ya? Kamu pasti mikir aku pakai telunjuk dari tangan lain. Enggak kok, bukan kayak gitu caranya. Ini lebih gampang. Tekan tutup spidol ke ujung telunjuk buat membentuk lingkaran. Jadi kelihatan kayak kuku kan? Iya, nggak perlu jari lain kok. Orang-orang bakal menganggap itu kuku beneran. Terus gimana caranya muterin tangan tadi? Letakkan tangan dengan kuku palsu itu di depanmu. Jadi telapak tangannya menghadap ke kamu dan kuku aslinya menghadap penonton. Letakkan tangan lain di atasnya kayak gini, dengan telapak tangan menghadap penonton. Lalu, taruh jempol di antara telunjuk dan jari tengah. Tutup tangan itu, terus putar. Jadi, telapak tangannya menghadap penonton sekarang. Buka kepala tangan kamu biar jari lain telapak tangan itu tertutup. Kuku palsu itu bakal bikin ilusi kalau kamu muter telunjuk. Tutup tangannya lagi, lalu putar sekali lagi buat balikin jarinya. Lihat nih aku ngapain. Iya, aku bisa nekuk kelingking kayak gini. Kelingkingnya masih ada tulangnya kok. Ini cuma ilusi. Aku tunjukin caranya ya. Dengan satu telapak tangan menghadap penonton. Pakai telunjuk tangan lain buat mendorong bagian tengah kelingking. Kamu harus fokus menarik kulitnya, karena itu ngebantu ilusi ini. Tekan bagian atas kelingking ke bawah dan sedikit ke samping dengan jempol. Dengan kulit yang ditarik tadi, ini bakal bikin ilusi kalau kamu nekuk kelingking kamu secara nggak wajar. Aku juga bisa bikin kelingking mengecil loh. Pastinya, aku bisa balikin ukurannya lagi. Gampang kok. Ini caranya. Sebenarnya, aku cuma bikin kelingkingnya nekuk kayak gini buat ngumpetin kelingkingnya. Taruh jempol di atasnya dan pakai telunjuk buat nahan bagian atas kelingking dari belakang. Terus tinggal tekuk aja kelingkingnya. Jempol kamu bakal nutupin kelingkingnya. Lalu tarik lagi. Lihat deh, ini lebih keren lagi. Trik ini jauh lebih mengecoh mata. Dan beneran kelihatan kayak sulap. Emang butuh latihan sih, tapi nggak sulit kok. Sini, aku ajarin caranya. Pertama-tama, kamu harus latihan dengan yang ini. Taruh ujung kelingking di buku jari bawah jari manis. Latih terus sampai terasa alami, karena itu cara buat ngumpetin kelingkingnya. Kalau udah menguasai itu, kamu bisa belajar langkah berikutnya, yaitu susun tangan kamu dengan benar buat penonton. Telunjuk adalah jari depan yang akan dilihat penonton, disusul sama jari tengah. Kedua jari ini harus berada di bawah jari manis biar kelingkingnya bisa ketutup waktu kamu meletakkannya di buku jari manis. Pastiin susunan jari-jarinya benar ya. Kamu juga harus nyaman dengan posisi jari ini. Langkah berikutnya, lepas jarinya. Pakai 4 jari tangan lainnya, lalu letakkan di antara kelingking dan jari manis. Putar tangannya, bikin ilusi kalau kamu melepas kelingking kamu. Begitu 4 jari kamu nutupin kelingkingnya, umpetin kelingkingnya di buku jari manis. Terus lepaskan tanganmu, kelingkingnya hilang. Buat balikin lagi kelingkingnya, pakai lagi tangan tadi. Selagi nutup bagian tangan itu, balikin lagi kelingkingnya. Kamu bisa cari gerakan buat bikin aksi ini lebih keren dan bikin ilusinya lebih kuat. Terus latihan ya, kamu pasti bisa. Lihat, ada satu lagi trik menghilangkan kelingking.
Trik ini juga gampang kok, karena kamu udah tahu sebagian triknya. Sudut berperan penting dalam trik ini. Kamu harus menyusun telunjuk dan jari tengah biar bisa ngumpetin kelingking di belakang kedua jari itu kayak tadi. Pastikan kamu masih bisa naruh ujung kelingking di buku jari bawah jari manis. Ada satu hal lagi yang harus kamu pelajari pakai tangan lainnya. Taruh jari manis dan jari tengah di jempol kayak gini. Semua ini harus kelihatan alami ya. Gini triknya. Umpetin kelingking kamu. Tahan jempol, jari tengah, dan jari manis kayak gini. Letakkan di tempat kelingking seharusnya. Jari manis akan kelihatan kayak kelingking. Goyangkan sedikit buat bikin ilusi kalau kamu mencopot kelingkingnya. Lalu angkat ketiga jari itu. Jangan nunggu terlalu lama. Beri waktu sebentar, terus kembalikan 3 jari tadi. Dan balikin kelingking aslinya. Perhatikan, tangan ini bisa nembus tangan lainnya. Aku tunjukin lagi ya. Lihat nggak? Kamu juga bisa belajar ilusi ini. Gini caranya. Sebenarnya, tangan yang nembus itu tetap tangan yang di depan. Lihat nih, aku tunjukin lagi. Lihat jempolnya, ada di sisi ini. Jempol di tangan lainnya ada di sisi lain. Aku ulangi ya, perhatikan jempolnya. Bener kan? Emang kelihatannya tangan ini nembus tangan satu lagi, tapi jempolnya masih ada di sisi yang sama. Ini sebenarnya tangan yang sama. Taruh salah satu tangan kamu di depanmu. Aku pakai tangan kiri. Telapak tangannya harus menghadap penonton. Pastikan semua jari terbuka dan ada banyak celah di antara jari-jari itu. Telapak tangan satu lagi juga membelakangimu. Letakkan di depan tangan kiri tadi kayak gini. Jarimu harus nembus jari di tangan depan dengan bebas, dengan kelingking di antara jempol dan telunjuk depan. Jadi, kamu cuma perlu naruh satu tangan di depan kamu. Dan waktu tangan belakang mendekat, jari tangan belakang mengisi setelah jari tangan depan. Lalu remas sedikit. Sekarang, tarik lagi tangan belakang dan ulangi lagi. Ini kedua kalinya. Terus tarik lagi tanganmu. Sekarang yang ketiga kali. Nah, triknya beraksi di sini. Sekali lagi, taruh tangan kayak sebelumnya, tutup jari tangan di belakang. Lalu, kamu harus membuka lagi jari di tangan belakang dan nutup jari di tangan depan. Kamu juga harus narik tangan belakang dan mendorong tangan depan. Biar ilusinya kelihatan mulus, lakukan trik ini dengan cepat dan alami. Kamu mungkin harus latihan sedikit, tapi kalau udah jago, tangan kamu bakal kelihatan kayak nembus tangan lainnya. Ini trik terakhir, koin yang berpindah dari satu tangan ke tangan lain. Perhatikan ya, ini trik paling sulit di sini. Kamu butuh waktu buat menguasai trik ini biar kelihatan mulus. Tentunya, sebenarnya kamu butuh 2 koin. Satu di masing-masing tangan, tapi butuh banyak latihan buat bikin trik ini berhasil. Kamu ngumpetin 1 koin di telapak tangan kamu, 1 koin lagi di telapak tangan lain yang kamu tunjukin ke penonton. Sekarang, kamu harus latihan buat bikin koinnya meluncur lagi ke telapak tangan secara alami. Angkat jari kamu biar penonton nggak bisa ngelihat koinnya. Berbarengan dengan itu, tunjukkan koin di tangan lain ke penonton. Kalau kamu bikin 2 gerakan ini berbarengan, ilusinya bakal berhasil. Latih ini pelan-pelan biar hasilnya mulus dan kamu bisa jadi pesulap hebat. Kamu pernah terpana dengan aksi para pesulap nggak? Dan sampai kagumnya, kamu sampai bilang, "Wah, kok bisa gitu ya?" Padahal kamu juga bisa melakukannya loh. Semua trik sulap mantul itu ternyata ada penjelasannya. Bahkan sebagian besarnya sangat simpel. Jadi, kamu bisa gampang menirunya supaya teman dan saudaramu ikut terpana. Angka di gula batu. Untuk melakukan trik sulap ini, kamu perlu pensil, gula batu, segelas air, dan penonton. Mintalah salah satu penonton untuk milih angka dari 1 sampai 10. Lalu, tulis angka yang dipilih pada gula dengan pensil. Ambil gulanya dan perlahan tempelin ke jarimu. Nah, isi pensil sebetulnya terbuat dari grafit yang gampang nempel ke kulit manusia. Makanya, angka tadi bisa pindah ke jarimu. Masukin gula batu ke dalam air sampai semuanya larut. Lalu mintalah penontonmu untuk ngegerakin tangannya di atas gelas. Setelah itu, tekan jempolmu ke tangannya dan angka itu akan berpindah tempat secara ajaib. Trik ngebengkokin sendok. Kamu bisa banget loh jadi salah satu karakter The Matrix dengan ngebengkokin sendok, kemudian ngebalikin kondisinya seperti semula lagi. Ambil sendok dengan kedua tangan dan arahin kepalanya ke atas di permukaan meja. Kamu juga perlu pura-pura menekan gagangnya.
Bagian yang nggak kelihatan akan bergeser melalui tanganmu sampai ke dekat meja. Bagi para penonton, kondisi ini kelihatan kayak sendok bengkok. Nah, kalau sudah, angkat sendoknya dari meja dengan kedua tanganmu. Kemudian, perlihatkan ke penonton kalau sendoknya memang nggak bengkok. Es batu yang diwarnai dari dalam. Siapin es batu dan buat larutan garam yang dicampur dengan cat warna-warni. Kasih tahu penontonmu kalau kamu mau mewarnai es batu itu dari dalam. Tetesin larutan tadi ke semua es batu dengan bantuan pipet. Penonton akan ngeliat kalau esnya berubah warna secara perlahan. Padahal garamnya cuma ngelarutin es, kemudian ngebentuk lubang kecil dan akhirnya menghasilkan warna-warni yang indah. Merica dan air. Tuang air ke dalam gelas, kemudian taburi dengan merica bubuk hingga bubuknya menyebar ke seluruh permukaan air. Mintalah salah satu penonton untuk nyelupin jarinya ke air agar mericanya tersebar. Tapi kok nggak ada perubahan ya? Coba deh ucapin mantra dulu, kemudian masukin jarimu sendiri ke dalam air. Wah, merica bubuknya langsung mencar ke tepian gelas tuh. Ajaib! Padahal sebelum nyelupin jarimu ke dalam air, kamu perlu melumurinya dulu dengan sabun mandi atau sabun pencuci piring. Trik rahasianya simple banget kan? Kecipak air. Untuk meraktekin trik sulap super wow ini, kamu perlu nyiapin tepung maizena, pewarna makanan, air, loyang logam tipis, dan subwoofer stereo. Campurin 2 cup tepung maizena dengan 1 cup air. Lalu tuangin campuran ini ke dalam nampan. Setelah itu tambahin beberapa tetes pewarna makanan dan taruh nampannya di permukaan subwoofer. Tapi jangan lupa ya, tekan nampannya kuat-kuat. Kemudian nyalain musiknya. Kamu akan ngeliat kecipak air warna-warni yang menari-nari. Trik jarum. Kasih tahu penontonmu kalau kamu bisa bikin jarum itu mengapung di air. Nah, kita semua pasti tahu kan kalau baja lebih padat dari air. Seharusnya sih jarum itu tenggelam ke dasar air. Tapi kalau kamu melumasinya dulu dengan minyak goreng, jarum itu nggak akan tenggelam. Tada! Teman-temanmu pasti bakal kaget. Tebak umur. Untuk bikin kejutan tebak umur ini, kamu perlu kalkulator. Pilih aja penonton sukarela untuk nulisin umurnya di kalkulator. Lalu minta dia untuk nutupin layarnya biar nggak kelihatan orang. Kalau udah, minta dia untuk mengalihkan angka tadi dengan 2 dan tambahin dengan angka 1. Setelah itu, dia juga perlu mengalihkan hasilnya dengan 5 dan 10. Mintalah orang itu untuk menulis angkanya di selembar kertas, kemudian ambil kertasnya. Abaikan aja 2 digit terakhir dari angka ini ya. Umur dia tertulis di 2 digit pertamanya. Korek api terbang. Buat penontonmu berdecak kagum dengan trik korek api terbang kayak gini. Ambil wadah korek api kosong dan masukin bagian bawah batang korek api ke tengah wadah sampai mencuat ke atas. Tempelin ujung batang korek api lain ke korek api pertama. Lalu gunakan korek api lain untuk nyalain kedua ujungnya yang menempel. Dalam beberapa saat, batang korek api yang miring akan mulai terangkat seolah-olah mau terbang. Bahkan setelah apinya mati, batang korek ini masih melayang di udara. Api tadi bisa nyatuin kedua ujung korek api, kemudian mengangkat korek yang miring. Tapi penontonmu nggak perlu tahu sedetail itu kan? Api tanpa bayangan. Siapin senter dan korek api. Kemudian perlihatkan trik ini di hadapan penonton. Nyalain korek api beberapa sentimeter dari dinding. Kemudian nyalain sentermu dan arahin ke bagian tangan yang memegang korek. Di dinding cuma terlihat bayangan tangan dan korek api kan? Nyala api memang nggak punya bayangan. Api nggak ngebentuk bayangan karena materi ini nggak menghalangi cahaya yang lewat. Trik kap terbang. Di trik ini, kamu cuma perlu wadah styrofoam dan sedikit latihan. Buat lubang di salah satu sisi wadah untuk nyelipin jempolmu. Perlihatkan wadah ini ke penonton, tapi jangan sampai mereka ngeliat bagian yang berlubang ya. Kasih tahu juga kalau kamu mau bikin wadahnya terbang. Kemudian, masukin jempolmu ke dalam lubang secara perlahan, tapi jangan sampai ketahuan. Selanjutnya, kamu perlu bikin gerakan sihir dengan jari yang lain. Dengan begini, wadah yang kamu pegang akan kelihatan seolah-olah melayang. Pemadam api ajaib. Campur cuka putih dan baking soda ke dalam gelas, kemudian tutup sampai gelembungnya menghilang. Setelah itu, pura-puralah meniupkan udara dari cangkir ke lilin yang masih menyala. Reaksi ini akan menghasilkan karbon dioksida yang bisa memadamkan api.
Penontonmu pasti bakal kagum tuh saat apinya padam sendiri. Objek bergerak. Isiin air ke dalam botol plastik dan masukin benda kecil seperti cuilan aluminium foil atau tutup saus kecil. Tunggu sampai foilnya tenggelam dan buat gerakan sulap dengan salah satu tangan. Sementara itu, posisikan tangan yang satunya di bagian bawah botol sebagai penahan. Dengan begini, penontonmu akan ngeliat foil di dalam botol mulai bergerak naik turun mengikuti instruksimu. Mereka nggak tahu aja sih kalau kamu udah mencet dan agak ngelepas botolnya agar foil itu bergerak naik turun. Menusuk balon. Ambil balon berukuran sedang, tusuk sate kayu, dan setetes minyak sayur atau sampo bayi. Lumuri tusuk sate dengan minyak atau sampo. Kemudian masukin ke balon yang udah diberi udara. Tapi pelan-pelan aja ya. Yang penting tusuk satenya bisa nembus ke kedua lapisan karet. Penontonmu pasti bakal kaget banget tuh saat balonnya ternyata nggak meletus. Koin di dalam botol. Buat sayatan vertikal di botol plastik biasa dan pastiin ukurannya pas dengan koin. Tapi sebaiknya pilih botol yang beralur aja, biar trik rahasiamu bisa tersamarkan. Perlihatkan botol dan koinmu ke penonton, lalu hitung sampai 3. Setelah itu, tepukan tanganmu ke botol sambil megang koin. Saat inilah kamu harus memasukkan koin ke dalam botol secara diam-diam. Kalau kamu rajin berlatih, penontonmu pasti cuma akan ngeliat koin tadi tiba-tiba masuk ke botol. Ajaib kan? Tangan magnetik. Ambil sendok logam dan kasih tahu penontonmu kalau kamu bisa mengubah tanganmu jadi magnet. Nantinya, sendok logam ini akan nempel ke tanganmu sendiri. Taruh dulu sendoknya di atas meja dan gerakin tanganmu beberapa kali. Kemudian, pegang pergelangan tangan kirimu dengan tangan kanan, seakan-akan kamu lagi menekannya kuat-kuat. Selanjutnya, pegang sendok dengan tangan kiri dan perlahan buka tanganmu. Wah, sendoknya bisa nempel kuat di telapak tangan tuh. Penontonmu nggak akan tahu kalau kamu udah naruh jari telunjuk kananmu di telapak tangan kiri, supaya sendoknya nggak terlepas. Nah, sebelum melancarkan aksimu ini, sebaiknya latihan yang cukup ya, biar mereka nggak nebak-nebak kalau sendok bermagnetmu cuma ilusi. Cincin yang bergerak naik. Ambil cincin di gantungan kunci atau cincin asli dan karet gelang. Potong karetnya, masukin karet ke dalam cincin dan tarik kedua ujungnya. Tapi, posisi tanganmu harus miring. Kemudian, rapalkan mantra andalanmu, agar para penonton langsung melongo saat cincinnya mulai naik. Nah, ini nih rahasianya. Kamu perlu sedikit ngencengin salah satu ujung karet dan longgarin ujung yang satunya. Kalau udah, masukin sisanya ke bagian bawah telapak tanganmu. Saat kamu ngeliatin bagian yang tersembunyi ini secara perlahan, cincin itu seakan-akan bisa bergerak naik di sepanjang karet. Trik krayon. Di trik ini kamu perlu krayon warna-warni. Berdirilah dengan membelakangi penonton dan mintalah salah satu dari mereka untuk naruh krayon pilihannya di tanganmu. Pura-puralah menerawang krayon itu dengan jemarimu. Kemudian balikkan badanmu ke penonton. Tapi tanganmu masih tetap di belakang ya. Sambil mengalihkan perhatian mereka dengan mantra ajaibmu, kerik krayon tadi dengan jempol kiri untuk mindahin lapisan lilinnya. Setelah itu, gunakan tangan kirimu untuk bikin gerakan sulap sambil pegang krayonnya dengan tangan kanan. Kamu juga perlu ngintip jempol kirimu untuk nyari tahu warna krayon itu. Kalau udah, kasih tahu warna yang kamu lihat ke penonton. Widih, misterius amat sih. Telur dalam botol. Untuk melakukan trik ini, kamu perlu telur rebus, botol berdiameter lebih kecil dari telur, setetes minyak bunga matahari atau minyak zaitun, sehelai kertas tipis, dan korek. Terlebih dulu, kamu perlu melumuri leher botol dengan sedikit minyak. Kemudian, beritahu penonton kalau sihirmu ampuh banget, hingga telurmu bisa masuk lewat leher botol ini. Bakar kertas tadi dan masukin ke dalam botol. Setelah itu, taruh telur ke leher botol secepat kilat. Penontonmu pasti bakal bersorak-sorai saat telurnya bisa masuk. Nah, rahasianya gampang aja kok. Nyala api bisa ngebakar oksigen dan mengurangi tekanan di dalam botol. Dan dengan tekanan normal di luar botol, telur ini bisa masuk ke dalam botol. Mengubah minuman jadi uang. Potong cup plastik atau styrofoam menjadi 2 dan buang bagian atasnya. Isi bagian bawah cup dengan koin sampai penuh. Lalu ambil cup yang lebih besar dan buat lubang di bagian bawah. Ukuran lubang ini harus sebesar jempolmu ya.
Tutupi bagian bawah cup yang lebih besar dengan spons. Kemudian masukin cup mini berisi koin ke dalamnya. Setelah itu, isi cangkir dengan kopi atau teh kental untuk menyamarkan uang koin. Nah, kamu perlu menggunakan jarimu untuk mindahin cup yang lebih kecil ke bagian atas. Spons ini akan menyerap air di dalam cup hingga penonton mulai terpukau saat koinnya tiba-tiba muncul. Pembaca pikiran. Tunjuk seorang penonton sukarela untuk nyebutin sejumlah benda di dekat kalian dalam hati aja. Setelah itu, pergi dari situ, dan si sukarela harus ngasih tahu semua benda yang dia pilih ke orang lain. Kemudian, kamu perlu balik lagi dan milih sukarela lain yang akan membantumu. Kelihatannya sih, kamu cuma asal pilih dan gak kenal dengan orang tersebut. Padahal, itu asistenmu sendiri, dan penonton masih belum tahu. Informanmu ini mulai mengitari ruangan dan megang masing-masing objek. Akhirnya, dia megang benda berwarna hitam. Dan setelah itu, kamu perlu nyebutin benda yang dipilih penonton sukarela tadi. Bagi para penonton, hal kayak ini kelihatan kayak sulap ya. Padahal itu cuma kerja tim yang sangat efisien. Mengubah air menjadi es. Ambil sebotol air dan masukin ke freezer selama 2-3 jam. Setelah airnya cukup dingin, keluarin dari freezer, buka tutupnya dan tuang air pada benda dingin seperti es atau kompres es. Teman-temanmu pasti bakal kaget saat mereka ngeliat kamu bisa mengubah air jadi es. Supaya lebih greget, kamu bisa nambahin sedikit pewarna makanan ke dalam air atau menggunakan jus buah dan minuman soda. Soda yang berubah warna. Ambil cup kertas berisi es batu dan soda bening. Kasih tahu penonton kalau kamu bisa bikin minuman itu berubah warna. Selanjutnya, kamu perlu nuangin soda ke dalam cup. Dan dalam hitungan detik, warna minumanmu langsung berubah. Sebelum melancarkan trik ini, jangan lupa umpetin pewarna makanan di bawah es batu ya. Saat sodanya nyampur dengan cat, warnanya tahu-tahu berubah jadi biru, atau hijau, atau warna lain yang kamu pilih. Pisang yang sudah diiris. Di depan penonton yang antusias, kamu ngambil pisang kemudian mengupasnya. Cuma untuk nunjukin kalau itu sudah diiris. Kok bisa gitu ya? Sebelum melakukan trik sulap ini, tusuk buah pisang yang belum dikupas dengan jarum pentul. Dan putar beberapa kali untuk ngebentuk sejumlah irisan. Trik terbang. Dengan latihan yang cukup, kamu bisa bikin teman-temanmu percaya kalau kamu bisa terbang. Dan saat melakukan trik ini, kamu perlu memposisikan tubuhmu secara tepat. Penonton harus berdiri di belakangmu agar mereka cuma ngeliat salah satu kaki dan kedua tumitmu. Kalau posisimu udah benar, semua penonton pasti akan percaya kalau kamu bisa terbang. Setelah kamu berjinjit dengan kaki tersembunyimu. Ilusi ratu salju. Ambil cup plastik atau styrofoam, tutup bagian bawahnya dengan spons, dan tambahin es batu di atasnya. Setelah itu, kamu bisa menemui para penonton. Di hadapan mereka, tuang sedikit air ke dalam cup. Tiup permukaannya, buat gerakan sulap dengan tanganmu, dan jangan lupa ucapkan simsalabim. Selanjutnya, balik cup tadi sampai es batunya jatuh. Spons di dalam cup pasti udah menyerap semua air. Trik kartu melayang. Terlebih dulu, kamu perlu menaruh kartu remi di bawah telapak tanganmu dalam posisi menyebar. Angkat tanganmu dan bikin para penonton kagum dengan menerbangkan kartu tadi bersama tanganmu. Nah, untuk melakukan trik sulap ini, kamu perlu memakai cincin di jari tengah. Setelah itu, masukin batang korek api ke dalam cincin secara perlahan. Tiap kali kamu menyusun kartu, masukin bagian bawahnya ke sela-sela batang korek api dan jarimu. Tekan juga semua jemarimu pada kartu. Dengan begini, semua kartunya akan nempel kuat. Jari yang menembus rahang. Trik ini memang sekilas kelihatan nyeremin, tapi kalau kamu tahu cara kerjanya, semuanya aman kok. Masukin tepung dan sedikit gelatin ke dalam 2 mangkok. Tambahin air ke gelatin dan tunggu sampai larut. Aduk campuran ini dengan sendok agar cepat nyampur. Kemudian, masukin tepung ke dalam campuran sedikit demi sedikit hingga berubah menjadi campuran homogen yang cukup kental. Siapin modeling clay dan pasang di jarimu untuk menghasilkan cetakan. Pastiin semua lubang dan rekatannya tertutup rapat ya. Dan setelah cetakannya siap, isiin dengan campuran yang udah kamu siapin. Masukin cetakan ini ke dalam freezer selama beberapa jam, kemudian lepas modeling clay-nya secara perlahan.
Beri sentuhan alami pada jari palsumu dengan bantuan makeup dan gunakan kuku palsu agar kelihatan mirip aslinya. Nah, agar teman-temanmu terkejut, masukin jari buatan ini ke dalam mulut secara vertikal. Yeay, trikmu udah siap dilancarkan. Mereka pasti bakal percaya kalau jari telunjukmu bisa nembus rahang. Trik kartu. Trik ini dijamin mantul loh, karena kamu cuma perlu megang kantong plastik berisi kartu remi. Gerakin plastiknya, kemudian wush, kartunya langsung berubah. Untuk melakukan trik ini, ambil 2 jenis kartu remi berlainan, tapi berangka sama ya. Setelah itu, tempelin keduanya dengan posisi saling membelakangi. Kalau udah, masukin kartu ini ke dalam plastik klip dan goyangin plastiknya. Tapi jangan sampai penontonmu ngeliat bagian belakang plastikmu. Kalau ketahuan, bisa berabe kan? Gimana? Kamu jadi makin tahu soal trik sulap kan? Jangan lupa kasih like dan share video ini ke temanmu ya. Ada juga video mantul lainnya yang bisa kamu tonton. Pilih aja video favoritmu di sebelah kiri atau kanan layar. Dan tetaplah di sisi terang kehidupan. Pria bertubuh transparan. Pernah ngebayangin nggak saat lagi enak-enaknya jalan, tiba-tiba kamu lihat ada seorang pria yang torsonya transparan? Wih, pandanganmu bisa menembusnya, bahkan sampai ke belakang tubuhnya. Hah? Bagaimana mungkin? Untuk melakukan trik ini, pesulap perlu menggunakan beberapa alat. Di punggungnya terpasang kamera. Fungsinya untuk menyiarkan tangkapan video ke layar TV yang terpasang di dadanya. Tapi kelemahannya, trik ini cuma bisa memukau penonton yang ada di depannya. Berjalan di atas air. Seorang ilusionis bisa berjalan di atas air, misalnya di tengah sungai Thames atau kolam renang pribadi. Loh, memangnya dia memakai sepatu khusus atau tali tak kasat mata? Coba deh, amati lebih jeli lagi. Nanti juga kamu akan tahu kok. Dia menggunakan platform kaca akrilik super kuat yang ditempelkan ke tiang panjang. Tiang ini juga terbuat dari kaca akrilik. Platformnya diletakkan di bawah air dan dia berjalan di atas airnya. Kalau dilihat dari sudut pandang tertentu, konstruksi ini memang tembus pandang, tidak bisa terdeteksi, kamera pun tak bisa menangkapnya. Sementara, si pesulap bisa melihat arah pijakannya. Trik ini kadang juga dipentaskan di kolam renang. Orang-orang yang ada di situ memang jago akting. Mereka berpura-pura tidak melihat kaca tersebut. Air di udara. Si pesulap mengambil gelas dan mengisinya dengan air. Dia menutup gelas itu dengan karton biasa, lalu membaliknya. Airnya memang tumpah sedikit, tapi seluruh permukaan karton bisa menahannya agar tidak tumpah. Hal ini bisa terjadi karena ruang hampa yang ada di dalam gelas. Kemudian, dia menarik karton itu, tapi airnya tidak tumpah. Tentunya, si ilusionis tidak memakai sembarang gelas dong. Dia perlu mengebor lubang kecil di sisi gelas agak ke bawah. Orang awam tidak akan bisa melihat lubang kecil ini. Nah, rahasia keduanya, pakai tutup plastik transparan yang menempel di karton. Saat si pesulap menaruh kartonnya di atas gelas, tutup plastik ini juga ikut menempel. Airnya tetap ada di gelas selama dia menutupi lubang dengan jari. Saat jarinya diangkat, air di dalam gelas langsung keluar. Sapu ajaib. Kayaknya dulu wali kelasku juga naik sapu ini tiap kali ke sekolah. Tis, Pak Guru. Pesulap terkenal memang kadang muncul di tempat ramai dengan naik sapu ajaib. Sihir apa ilusi sih? Padahal kamu sudah kucek-kucek mata ya, biar bisa melihat lebih jelas. Gak ada tali kok. Jadi, alat bersih-bersih ini tidak melayang di udara. Coba deh perhatiin lagi. Posisi sapunya tidak begitu tinggi tuh. Iya kan? Rahasia trik ini sebetulnya sangat sederhana kok. Pakai skateboard dan cermin besar. Jadi, si pesulap naik skateboard sambil memegang cermin di tangan kiri, kemudian memasang kaki palsu ke permukaan cermin. Makanya, dari kejauhan akan terlihat seperti sedang terbang. Kartu yang menembus kaca. Seorang penonton diminta untuk memilih satu kartu remi dari tumpukannya. Dia perlu menaruhnya lagi ke tumpukan tanpa memberitahu kartu yang telah dia ambil. Kemudian, si pesulap mencoba menebak kartu itu, tapi semua tebakannya salah. Jadi, dia berpura-pura marah, lalu melempar tumpukan kartu itu ke jendela. Semua penonton sangat terkejut, karena kartu yang tadi dipilih menempel di kaca. Tapi anehnya, kartu itu ada di seberang kaca. Nah, untuk menampilkan trik ini, si pesulap perlu 2 kartu yang sama dan 2 asisten setia. Selain itu, semua penonton harus membelakangi jendela. Pesulap pun meminta salah satu penonton untuk memilih kartu. Tentu saja, dia tak bisa melihat kartu yang sudah dipilih, tapi kan kedua asistennya bisa mengintip. Salah satunya bersembunyi di balik jendela, lalu menempelkan kartu ke kaca dengan lilin.
Jadi, si pesulap harus mendapat kartu yang sama dari tumpukannya, lalu menyembunyikan kartu itu. Dengan begini, semua penonton tak akan tahu kalau dia menggunakan 2 kartu yang sama. Melayang di udara. Pernah lihat para seniman jalanan mementaskan permainan seperti melayang di udara nggak? Mungkin mereka pakai sihir? Nggak juga. Sini, biar ku beritahu rahasianya. Bukan sihir kok yang membuat mereka bisa duduk berjam-jam di udara tanpa alas. Dia tidak menggunakan trik yang rumit. Permukaan tanah di bawahnya dipasangi platform logam, kemudian platform ini ditutupi dengan karpet kecil. Pada salah satu sudutnya, terdapat palang baja yang mencuat. Ada semacam papan yang berfungsi sebagai kursi dan terhubung dengan palang baja tadi. Nah, inilah yang membuatnya terlihat seperti melayang di udara. Semua strukturnya tersembunyi di bawah pakaian gombrong yang dia kenakan. Tantangan yang harus dia lewati hanyalah duduk berjam-jam dengan posisi yang sama. Sedotan baja. Trik sulap yang satu ini menggunakan sedotan plastik tipis dan sederhana. Dan ampuhnya bisa menghujam bahkan menembus kentang dan apel. Si penyihir ini cuma perlu menekan sedotannya. Woi, penonton penasaran ya? Benda selentur itu kok tidak patah atau melengkung sih? Triknya sederhana saja sih, kamu juga bisa menirunya. Genggam sedotan dan tutup ujungnya dengan ibu jari tangan dominanmu. Dengan begini, udara akan terjebak di dalam sedotan saat kamu menusukkannya ke permukaan apel atau kentang. Sedotan akan mengeras dan bisa menembus bahan makanan tadi. Saat kamu lepaskan, sedotan ini juga akan lentur lagi. Airnya hilang. Coba deh, beritahu penontonmu kalau kamu bisa menghilangkan air. Nah, ambil cangkirnya dulu, tapi jangan yang bening ya. Tuangkan sedikit air, lalu diamkan sebentar. Setelah itu, balikkan cangkirnya. Wow, airnya tidak tumpah, bisa hilang ya. Triknya cuma pakai 1 sendok makan natrium poliakrilat kok. Masukkan ke dalam cangkir sebelum kamu menuangkan air. Senyawa ini berfungsi seperti spons loh, bisa menyerap air lalu mengubahnya menjadi gel kental. Tetapi, sebelum dan sesudah melancarkan trik ini, jangan sampai penontonmu bisa lihat isi cangkirmu, oke? Natrium poliakrilat bisa dibeli di toko bahan bangunan atau toko peralatan berkebun. Senyawa ini bisa dijual dalam bentuk bola penyerap kelembapan. Itu loh, bola-bola kecil yang ada di popok sekali pakai. Robek popoknya, lalu ambil bahan penahan cairan yang ada di dalamnya. Oh ya, sebaiknya pakai popok yang masih baru ya. Tahu sendiri kan alasannya? Jangan lupa latihan dulu sebelum kamu memamerkan trik ini ke teman-temanmu. Kamu perlu mengetes jumlah air yang dituangkan ke cangkir supaya benar-benar bisa hilang. Uang koin di botol. Sayat sisi botol plastik biasa secara vertikal, buat celah yang cukup besar agar koinnya bisa masuk. Sebaiknya, gunakan botol yang berlekuk agar celahnya tersamarkan. Tunjukkan botol dan koinmu ke penonton, hitung sampai 3, lalu tepukan tangan yang memegang koin ke botol, tekan koinnya sampai masuk ke botol. Sebaiknya latihan dulu ya, biar penontonmu melongo saat melihat koinnya masuk ke botol. Merica dan air. Tuangkan sedikit air ke dalam gelas, lalu taburkan merica bubuk ke permukaannya. Mintalah salah satu penonton untuk mencelupkan jarinya ke air agar mericanya terpisah. Dijamin deh, gak akan ada yang bisa melakukannya. Nah, saatnya giliranmu. Sambil merapal mantra, kamu mencelupkan jarimu ke air. Mericanya langsung menyingkir ke tepi gelas. Widih, ajaib banget ya. Mereka belum tahu rahasianya aja sih. Sebelum mencelupkannya ke air, kamu perlu melumuri jarimu dengan sedikit sabun atau cairan pencuci piring. Tangan magnet. Kamu bisa loh membuat penontonmu berdecak kagum dengan memainkan pensil atau pulpen yang terlihat lengket di telapak tanganmu. Trik ini super simple kok. Kamu cuma perlu arloji dan 2 pensil. Pakai arlojinya, lalu selipkan ujung pensil ke tali jam. Dorong terus sampai ujungnya mencapai bagian tengah telapak tangan. Taruh pensil satunya di atas meja, pegang pergelangan tangan yang berarloji dengan tangan satunya. Kemudian, telungkupkan tanganmu hingga telapaknya menyentuh pensil kedua. Dengan bantuan tangan yang masih memegangi pergelangan tangan, satukan kedua ujung pensil. Latih gerakan ini beberapa kali ya, agar trikmu berjalan mulus. Oke, coba angkat tanganmu deh. Pensilnya akan terlihat seolah menempel di pergelangan tangan. Angka di gula dadu. Untuk mempraktekkan trik ini, kamu perlu pensil, gula dadu, dan segelas air hangat. Mintalah penonton sukarela untuk memilih angka dari 1 sampai 10. Dia juga perlu menuliskannya dengan pensil di permukaan gula dadu. Angkat gula itu. Perlahan tapi pasti, tekan gulanya dengan jempol.
Bahan grafit pada isi pensil sangat mudah menempel ke kulit manusia, jadi angka yang tadi tertulis bisa berpindah ke jarimu. Kalau sudah, masukkan gulanya ke air, lalu aduk hingga larut. Beritahu ke penonton kalau kamu bisa menebak angkanya setelah meminum air itu. Buruan, intip contekan angkanya di jempolmu, lalu minum airnya. Saatnya membuat penontonmu berseru, "Wow!" dengan jawaban yang tepat. Siap? Tenggak airnya sampai habis. Minta penontonmu untuk nutup matanya. Lalu susun 16 kartu menghadap ke atas, masing-masing 4 baris. Kalau udah, minta si penonton untuk ngebuka mata selama beberapa saat. Dia perlu milih 1 kartu selagi kamu menutup mata. Setelah itu, dia harus nutup matanya lagi sambil nginget-nginget kartu pilihannya. Kasih tahu kalau kamu mau ngambil kartu itu, kemudian ganti dengan kartu lain. Setelah penontonmu ngebuka matanya lagi, dia akan tahu kartunya udah nggak ada. Gini nih rahasianya. Saat dia nutup mata untuk kedua kalinya, kamu cuma perlu mengganti ke 16 kartu tadi dengan kartu baru. Penontonmu pasti nggak bakal ngira semua kartunya udah diganti, karena dia cuma fokus ke 1 kartu. Bikin penontonmu segera milih kartunya ya, supaya dia nggak ngeliat kartu lain. Untuk melakukan trik ini, kamu perlu mengganti kartu di bawah telapak tangan si penonton. Minta dia untuk milih 1 kartu sambil mengingatnya. Semisal dia milih 10 keriting sebelum ngebalikin kartunya ke tanganmu. Umpetin tanganmu yang megang kartu di balik punggung. Kemudian tunjukin dek kartumu dalam posisi tegak ke arah penonton. Dia akan ngeliat 6 wajik ini. "Tadi kamu milih kartu ini kan?" tanyamu. Tapi dia menjawab, "Bukan." Lalu kamu ngeluarin kartu itu dari dek dan menaruhnya di atas meja dalam posisi kebalik. Umpetin lagi tanganmu di balik punggung dan tunjukin dek kartu tadi ke arah penonton. Kali ini muncul kartu Jack hati. Dan ternyata itu bukan kartu pilihannya. Jadi kamu perlu naruh kartu itu di atas meja dalam posisi kebalik. Kemudian umpetin lagi kartumu di balik punggung. Untuk ketiga kalinya kamu nebak kartu yang salah lagi. Jadi kamu naruh kartu itu dalam posisi kebalik, lalu nunjukin kartu pertama yang tergeletak di meja. Ini kartumu kan? Bukan. Kamu ngebalik kartu tadi dan ternyata itu 6 wajik. Di kartu selanjutnya, kamu nanya lagi, "Apa ini kartu pilihanmu?" Bukan. Setelah kamu ngebalik kartunya, ternyata muncul Jack hati. Kemudian kamu nunjuk kartu ketiga sebagai kartu terakhir. Apa ini kartu pilihanmu? Si penonton pasti ngira kalau tebakanmu bakal salah lagi. Jadi kamu perlu minta dia untuk megang kartu itu dan membukanya. Dia bisa ngelihat 10 keriting setelah mengikuti instruksimu. Itulah kartu pilihannya. Nah, jadi gini rahasianya. Si penonton milih 1 kartu, kemudian ngasihin kartu itu ke kamu. Selanjutnya, kamu perlu ngumpetin semua kartu di balik punggung dan taruh kartu pilihannya di atas dek menghadap ke bawah. Kalau udah, tunjukin semua dek kartumu ke penonton. Tapi jangan susun ngebentuk kipas ya. Kamu harus megang dekmu secara vertikal dengan jempol dan jari lain. Arahin juga kartunya ke penonton. Kamu masih ingat kan kartu pilihannya berada di tumpukan paling atas? Sedangkan kartu yang salah berada di bagian bawah dan menghadap ke penonton. Ternyata itu bukan kartunya. Turunkan dekmu, keluarin kartu yang salah dan taruh di atas meja. Lalu umpetin tanganmu lagi dan ulangi langkah yang sama. Di tebakan ketiga, saat kamu masih ngumpetin tanganmu di balik punggung, pindahin kartu yang benar dari atas ke bawah, menghadap ke bawah. Lalu taruh kartu yang salah di atasnya. Tunjukin dekmu pada si penonton, dan dia akan ngeliat kartu yang salah, padahal kartu yang benar ada di baliknya. Turunkan lagi dekmu sambil pura-pura naruh kartu yang salah, padahal kamu lagi diam-diam mindahin kartu yang benar menghadap ke bawah. Si penonton pasti ngiranya kamu lagi naruh kartu yang salah di atas meja, dan kartu pilihan dia belum ada di meja. Selanjutnya, minta dia untuk ngebalik semua kartu biar dia terkaget-kaget. Pegang dek kartumu menghadap ke arahmu dan pisahin 2 kartu dengan tangan satunya. Tunjukin kartu itu ke penonton dan minta dia untuk mengingatnya. Kalau udah, taruh kartunya di tengah dek. Lempar dek itu ke atas meja dengan gerakan cepat. Ternyata, di tanganmu ada 2 kartu yang tadi dipilih si penonton. Oke, jadi gini penjelasannya. Pilih 2 pasang kartu serupa di dalam dek. Misalnya 10 dan 9 keriting dengan 10 dan 9 sekop. Lalu taruh 9 keriting di bagian bawah dek dan 10 sekop di bagian atas. Semua kartu ini menghadap ke arah yang sama.
Pegang deckmu cuma dengan jempol dan jari telunjuk secara vertikal menghadap ke arahmu. Di tangan satunya pegang 10 keriting dan 9 sekop, lalu kasihin ke penontonmu. Dia harus ngeliat kartu tadi secara sekilas dan menaruhnya lagi ke tengah deck. Jadi kamu cuma perlu ngelempar semua kartu ke atas meja dan nyisain 2 kartu yang ada di atas dan bawah deck, yaitu 9 keriting dan 10 sekop. Itu bukan kartu yang dipilih si penonton, tapi dia nggak akan tahu bedanya karena keempat kartu ini kelihatan mirip. Pastiin penontonmu nggak ngeliat kartu tadi secara jelas ya, dan kamu perlu menyusunnya di dalam deck secepat mungkin. 4 as. Minta penontonmu untuk nyusun deck kartu menjadi 4 tumpuk. Kocok sebentar dan taruh kartu as di atas setiap tumpukan. Gini caranya. Taruh 4 kartu as di atas deck menghadap ke bawah. Tapi jangan sampai penontonmu tahu kalau di situ ada kartu as ya. Minta dia untuk ngebagi deck jadi 4 tumpuk yang sama rata. Susun kartunya menghadap ke bawah tanpa dikocok. Perhatiin baik-baik tumpukan yang diberi kartu as ya. Misalnya, posisi tumpukan itu ada di tepi kanan. Minta si penonton untuk ngambil 1 tumpuk yang nggak punya kartu as. Dia perlu ngambil 3 kartu dari atas, lalu menaruhnya di bagian bawah tumpukan. Selanjutnya, si penonton perlu ngambil 1 kartu di atas tumpukan yang dia pegang, lalu menaruhnya di 3 deck lain. Dan dia perlu mengulangi langkah ini pada tumpukan lain yang nggak punya kartu as. Caranya dengan mindahin 3 kartu dari atas ke bawah, kemudian ambil 1 kartu dari atas dan taruh di tumpukan lain. Ulangi langkah ini pada tumpukan lain yang nggak punya kartu as. Ini dia langkah terakhirnya. Ada 3 tumpukan yang nggak punya kartu as dan sudah tercampur dengan kartu acak. Tapi tumpukan yang memiliki kartu as diberi 3 kartu acak di atasnya. Minta si penonton untuk ngambil tumpukan yang punya kartu as ini dan pindahin 3 kartu dari atas ke bawah. Dia perlu ngambil 1 kartu dari atas, lalu menaruhnya di tumpukan lain. Dengan begini, tiap tumpukan akan punya kartu as di bagian paling atas. Oke sip, sekarang kamu boleh minta si penonton untuk ngebalik ke 4 kartu yang paling atas. Ngilangin kartu. Liatin 1 kartu ke penontonmu, pegang dengan 1 tangan dan tutup setengahnya dengan jarimu. Kartu ini akan bisa ngilang dari tanganmu. Jadi, gini caranya. Ambil sembarang kartu dan lipat jadi 2. Tekuk bagian depan yang terlipat untuk ngebuka kartu. Di situ ada 2 lipatan. Pegang kartu ini dengan tangan kiri dan tutup lipatan bawahnya dengan jari. Jepit sudut bawah kartumu dengan jari tangan kanan, lalu ambil. Tarik kartunya ke bawah dengan jempol tangan. Dari perspektif penonton, kartu itu akan kelihatan ngilang. Trik kartu paling gampang. Susun kartumu menghadap ke bawah, ngebentuk kipas. Lalu, minta penontonmu untuk milih sembarang kartu. Dia harus ingat kartu ini tanpa ngasih tahu kamu. Kalau udah, kumpulin semua kartunya dan bikin 2 tumpukan. Si penonton harus naruh kartunya di tumpukan sebelah kananmu. Taruh tumpukan lain di atasnya. Selanjutnya, balik decknya dan susun kartumu menghadap ke atas, ngebentuk kipas. Amati semua kartu itu. Kemudian cari kartu yang tersusun di sebelah bawah tumpukan atasmu. Kamu masih ingat sama kartunya kan? Kartu si penonton berada tepat di sebelahnya. Bikin dia terpukau dengan ngambil kartu yang tadi dia pilih. Membalik kartu. Pegang dek kartumu menghadap ke bawah dengan 1 tangan. Minta penontonmu untuk ngambil 1 kartu, mengingatnya dan menaruhnya lagi di tengah dek. Hentakan tanganmu dan balik semua deknya dalam gerakan cepat. Semua kartu akan menghadap ke atas kecuali 1 kartu. Dan saat kamu ngebalik kartunya, ternyata itu kartu pilihan si penonton. Jadi begini penjelasannya. Posisikan deckmu ke arah bawah, lalu balik kartu yang paling bawah agar kartu ini aja yang menghadap ke atas. Lakukan trik ini tanpa sepengetahuan penontonmu ya. Minta dia untuk ngambil 1 kartu di bagian tengah. Dan setelah dia ngeliat kartunya, balik deckmu. Kartu yang tadi menghadap ke atas telah beralih ke posisi teratas. Seluruh deckmu menghadap ke atas, tapi dia nggak tahu sama sekali karena kartu teratasnya menghadap ke bawah. Lalu, dia perlu naruh kartu pilihannya di tengah deck. Hentakan tanganmu pada deck, lalu buka kartu yang paling atas. Seakan-akan kamu baru aja ngebalik seluruh deckmu.
Sebar semua kartunya dan cari satu kartu yang kebalik. Itulah kartu pilihan penontonmu. Buruan, buka kartunya biar penontonmu kagum. Kalau kamu mau mengalihkan beberapa angka dari 1 hingga 10 dengan 9, yang kamu butuhkan cuma tanganmu. Letakkan kedua telapak tanganmu di depan dan nomori tiap jarimu sesuai yang ada di layar. Kalau kamu mau mengalihkan 3 dengan 9, tekuk jari nomor 3. Di sebelah kanan, kamu masih punya 7 jari yang belum ditekuk. Itulah bagian pertama jawabanmu. Di sebelah kiri, cuma 2 jari yang tidak ditekuk, dan itulah bagian kedua jawabanmu. Bes! 9 dikali 3 sama dengan 27. Di contoh sebelumnya, kita cuma bisa mengalihkan 10 digit pertama dengan 9. Sekarang, mari kita lakukan trik ini dengan angka-angka lainnya. Gampang kok, pilih sembarang angka besar. Misalnya, 1250. Kalau kamu mengalihkannya dengan 9 pakai cara biasa tanpa kalkulator, pasti butuh waktu lama. Supaya lebih simpel, tambah saja 0 di akhir angkamu dan kurangi dengan angka aslinya. Jadi, 12.500 dikurangi 1.250 sama dengan 11.250. Cepat kan? Nah, mari kita naik level sedikit dan belajar mengalihkan dua bilangan besar. Mari kita pakai metode yang diajarkan di sekolah-sekolah Jepang. Misalnya, 12 dikali 31. Dengan metode ini, angka yang dikalikan diwakili puluhan dan satuan. Artinya, 12 adalah 1 puluhan dan 2 satuan. Sementara 31 adalah 3 puluhan dan 1 satuan. Sekarang, ambil selembar kertas dan beberapa pensil warna. Kalau bisa, 4 pensil ya. Mari gambar angkanya supaya terlihat. Pertama, gambar satu garis diagonal, kiri ke kanan, bawah ke atas. Ini akan mewakili 10 dalam 12. Ambil pensil satu lagi, dan dengan menyisakan celah di bawah, gambar 2 garis diagonal lagi yang sejajar dengan garis pertama. Ini sama dengan 12. Untuk angka 31, kita gambar garis diagonal lagi, tapi garis-garis ini berlawanan arah dan menyilang garis-garis pertama kita. Jadi, 3 baris kiri ke kanan, ke bawah untuk 30-an dan 1 garis lagi dengan celah di atas 3 yang pertama untuk 1 satuan. Jangan lupa pakai pensil dengan warna berbeda supaya kamu tidak bingung saat baru pertama belajar metode ini. Sekarang, kamu punya bentuk berlian yang terbuat dari garis-garis berpotongan. Untuk menghitung hasilnya, hitung berapa kali semua garis ini bersilangan di tiap sudut berlian dan tulis angka-angkanya di tiap persilangan. Seharusnya ada 3 persilangan di sudut kiri berlian, 2 di sudut kanan, 1 di atas, dan 6 di bawah. Biarkan sudut sampingnya untuk saat ini. Tambahkan nilai atas dan bawah yang kamu dapat, maka hasilnya 7. Dan dengan membagi bentuk berlian ini menjadi 3 bagian dengan garis vertikal, kamu akan mendapatkan hasil yang kamu butuhkan, 372. Namun, ingat ini, kalau kamu mencoba menghitung perkalian angka yang diakhiri angka 5 atau lebih, kamu mungkin mendapatkan hasil 2 digit saat menghitung persilangan yang ada. Jadi, mari lihat cara mengatasinya dengan contoh 25 dikali 37. Gambar 2 garis diagonal untuk 20-an dan 5 garis untuk 5 satuan. Ini adalah 25 kita. Sekarang, ada 3 garis persilangan untuk 30-an dan 7 lagi untuk 7 satuan. Dan inilah 37 kita. Sekarang, hitung titiknya, 6 di sudut kiri berlian, 35 di sudut kanan. Tabel perkalian akan membantumu menghitungnya lebih cepat. Cukup kalikan 5 dengan 7, 14 di atas dan 15 di bawah. Banyak angka 2 digit di sini. Pertama, tambahkan hasil teratas dan terbawah seperti sebelumnya. 14 ditambah 15 sama dengan 29. Sekarang, kita punya 6, 29, dan 35. Ambil angka paling kanan dan tinggalkan 5 saja. Pindahkan 3 ke nomor tengah dan tambahkan ke jumlah akhir. Hasilnya 6, 32, dan 5. Lakukan hal yang sama dengan 32-nya. Sisakan 2 saja dan pindahkan 3 ke kiri. Tambahkan ke 6 dan voila, ini jawabanmu. Silakan cek jawabanmu dengan kalkulator kalau mau. Tetapi 925 adalah hasil yang tepat.
Dan terakhir, metode yang sama bisa diterapkan pada bilangan 3 digit yang lebih besar. Misalnya, 322 dikali 14. Pertama, gambar 322 seperti sebelumnya, tapi buat ratusannya dalam kumpulan garis diagonal terpisah. Jadi, 3, 2, dan 2 lagi. Selanjutnya, tambahkan garis menyilang yang mewakili 14, 1, dan 4. Sekarang, kamu bisa melihat kita bukan lagi punya 3 bagian, melainkan 4. Jadi, mari hitung titik-titiknya. Ada 3 di bagian paling kiri, 12 di bagian atas pertama, 8 di bagian atas kedua, 2 dan 2 lainnya di persimpangan bawah pertama dan kedua, serta 8 di bagian paling kanan. Dengan menambahkan titik atas dan bawah pertama, kita dapat 14. Dan dengan menambahkan titik kedua, kita mendapatkan 10. Dan hasilnya adalah 3, 14, 10, dan 8. Sekarang, kamu tahu harus bagaimana. Pindahkan 1 dari 10 ke kiri, tambahkan ke 14. Lalu pindahkan 1 dari hasil 15 ke kiri juga. Dan ini jawabanmu, 4508. Tabel perkalian selalu berakhir dengan 10 dan kebanyakan orang pasti akhirnya bisa menghafalnya cepat atau lambat. Tapi ada cara lain untuk naik level lagi dan belajar perkalian dengan 11 dengan sama cepatnya. Mari ambil contoh 34 dan kalikan dengan 11. Pertama, pisahkan angka-angkanya menjadi 3 dan 4 dengan jarak di antaranya. Di jarak ini, masukkan jumlah dua angka ini. 3 ditambah 4 sama dengan 7. Ini dia jawabanmu, 374. Untuk angka lainnya, penjumlahannya bisa menghasilkan angka 2 digit. Misalnya, dengan 87, akan ada 8, 15, dan 7. Untuk mendapatkan hasil yang kamu butuhkan, tambahkan digit pertama dan bagian puluhan dari jumlah tadi, dan tinggalkan bagian satuan. Artinya, 8 ditambah 1, 5, dan 7, yang hasilnya 957. Kalau kamu hafal tabel perkalian, mencari persentase bakal super mudah. Satu-satunya kelemahan metode ini adalah kamu cuma bisa memakainya dengan persentase bulat dari angka bulat. Tapi ya, yang penting berguna. Jadi, kalau kamu ingin mencari 30%-nya 80, kamu cuma perlu membuang 0 yang ada dan kalikan bilangan puluhan dari kedua angka ini. 3 dikali 8 sama dengan 24. Hal sama berlaku dengan persentase dan angka bulat. 60%-nya 30 adalah 6 dikali 3, sama dengan 18. Sekarang, mari kembali ke perkalian simpel lagi. Kita sudah membahas perkalian dengan 11, tapi kalau 15 gimana? Mari coba kalikan 64 dengan 15. Pertama, tambahkan 0 ke angka pertama, jadi 640. Lalu bagi 2, hasilnya 320. Selanjutnya, tambahkan dua angka yang kamu dapatkan. 640 ditambah 320 sama dengan 960. Kamu bisa mengeceknya pakai kalkulator, tapi prinsipnya mudah dipahami. Pertama, kalikan angkamu dengan 10, lalu kalikan dengan 5, yang adalah setengah dari 10. Paham kan? Lalu, tambahkan angka-angkanya. Metode serupa berlaku untuk mengalikan bilangan apapun dengan 20, 30, atau bilangan bulat lainnya. Misalnya, kamu ingin mengalihkan 41 dengan 30. Pertama, tambahkan 0 ke angkamu. Jadi, hasilnya 410. Sekarang kalikan dengan 3 dan kamu akan mendapatkan 1230. Bahkan, perkalian intinya berasal dari penjumlahan yang dilakukan berurutan. Mari kita coba kalikan 16 dengan 9. 16 adalah 2 dikali 8. Jadi, prosesnya menjadi 2 dikali 8 dikali 9. Karena 8 kali 9 sama dengan 72. Kita cuma perlu menambahkan 72 dengan 72 lainnya. Jadi, hasilnya 144. Mari coba yang lebih sulit dan kalikan angka 2 digit. Misalnya, 18 dikali 12. Kita pecahkan kedua angka ini dengan 2 kali 9 dan 2 kali 6. Selanjutnya, kalikan 9 dan 6. Hasilnya 2 kali 2 kali 54. Jadi, hasilnya 2 kali 108. Dan hasil akhirnya 216.
Melakukan pengurangan angka besar juga biasanya agak sulit, tapi ada trik simpel untuk mengurangi angka 3 digit apapun dari 1000. Misalnya 578. Yang perlu kamu lakukan adalah mengurangi angka pertama dari 9. 9 dikurangi 5 sama dengan 4. Sekarang kurangi angka kedua dari 9 juga. 9 dikurangi 7 sama dengan 2. Dan terakhir, kurangi angka ketiga dari 10. 10 dikurangi 8 sama dengan 2. Sekarang gabungkan hasilnya. 422 adalah jawabanmu. Jumlah koma di belakang pi tidak terbatas dan angka-angka setelah koma terlihat acak-acakan. Tapi ada teknik sederhana untuk menghafal 6 angka pertamanya. Ucapkan kata-kata How I wish I could calculate pi dengan lantang atau silakan tulis. Sekarang, hitung huruf di tiap kata dan kamu akan mendapatkan 3 dan 6 digit pertama setelah koma. 3,141592. Kamu bisa mengalihkan angka besar satu sama lain di luar kepala dengan mudah. Tapi ingat, trik ini cuma berfungsi dengan angka 90-an. Jadi, misalnya kamu ingin mengalihkan 93 dengan 96. Kurangi masing-masing angka ini dari 100, hasilnya 7 dan 4. Sekarang, tambahkan kedua hasil ini, hasilnya 11. Dan kurangi dari 100 lagi, hasilnya 89. Ini adalah bagian pertama dari jawabanmu. Untuk bagian keduanya, kalikan dua angka ini alih-alih menjumlahkannya. 7 kali 4 sama dengan 28. Letakkan di sebelah 89. Dan ini dia jawabanmu, 8.928. Pemanasan dulu yuk sebelum kamu mengikuti kuis ilusi optik yang paling mantul ini. Tetap fokus ya, biar kamu nggak gampang terkecoh. Nomor 1, coba amati lingkaran ini dengan seksama. Gambarnya muter kan? Itu sih cuma ilusi, semua lingkarannya tetap diam kok. Nomor 2, mana yang ukurannya lebih banyak, tingginya atau diameternya? Sama aja, tuh kan matamu mulai mengecohmu. Nomor 3, menara mana yang lebih miring? Lihat deh, keduanya sama aja kok. Meski salah satunya kelihatan lebih miring, inilah yang sering dinamakan sebagai ilusi menara miring. Nomor 4, gambar ini punya berapa warna? Tiga aja, kelihatannya sih banyak. Nomor 5, pola di gambar ini kelihatan bergerak. Tapi coba deh, fokuskan pandanganmu ke salah satu bentuk oval itu. Semua gambarnya akan kelihatan diam. Nomor 6, apa yang kamu lihat di gambar ini? Bintang yang gerak-gerak? Emang gambar bintang sih, tapi nggak bergerak. Kalau kamu fokus pada salah satu bagiannya, semua gambarnya akan kelihatan diam. Nomor 7, kayak ada 3 silinder ya, ketiganya juga berputar. Coba pakai trik ini, lihat silinder yang tengah agar gambarnya tetap diam. Nomor 8, pensil mana yang lebih panjang? Sama-sama panjang lah. Nomor 9, coba cari 3 hewan di gambar ini. Rupanya ada 3 kelinci yang sedang ngumpet di sela-sela ranting. Nomor 10, lihat objek yang berputar ini. Gambar 3D pastinya, sekumpulan gambar melingkar yang menghasilkan efek 3 dimensi. Nomor 11, lihat gambar ini sambil gerakan kepalamu ke depan dan ke belakang. Fokuskan pandanganmu ke bagian tengah gambar.
Kalau dilihat dari dekat, garisnya akan berlawanan arah dengan jarum jam, tapi saat tubuhmu mulai menjauhi layar, garisnya akan searah dengan jarum jam. Nomor 12. Ada gambar yang tersembunyi di antara grid ini. Kamu tahu gambar apa? Kalau belum ketemu, coba goyangkan kepalamu, jauhkan tubuhmu dari layar, atau tutup matamu. Kalau nggak ngebantu juga, nih, biar kuredupkan gridnya dulu. Kelihatan ada anabul kan? Nomor 14. Coba tebak, kata apa nih yang tersembunyi di sini? Bedside. Nomor 15, lihat gambarnya baik-baik. Tali mana yang terikat ke pisang? Kirain tali kedua, yang benar ternyata tali ketiga. Nomor 16, kata mana yang lebih terang? Kalau gridnya dihilangkan, kedua kata ini punya warna yang sama. Nomor 17, pita horizontal ini semakin ke bawah semakin kelihatan gelap. Padahal sih warnanya sama aja. Nomor 18, balok mana yang lebih panjang, A atau B? Sama aja, ilusi ini terbentuk karena pikiranmu menangkap gambar dalam ruang 3 dimensi. Makanya, otak akan menginformasikan kalau balok yang lebih dekat pasti lebih pendek dari balok yang jauh itu. Nomor 19. Warna kedua matanya sama nggak sih? Jelas sama lah, bandingkan saja warna mata dan aksesoris rambutnya. Nomor 20, kalau dilihat sekilas sih, bentuknya mirip kipas angin merah dengan latar belakang hijau cerah. Nah, kamu perlu memfokuskan pandanganmu ke titik hitam yang ada di tengah. Sesaat kemudian, kamu akan bisa melihat kalau warna hijau di bawah kipas ternyata lebih cerah dari warna di sekelilingnya. Sedangkan, warna baling-baling kipasnya ternyata lebih merah dari piringannya. Nomor 21. Dua cakram ini berkedip dari gelap ke terang. Menurutmu, keduanya berkedip secara bersamaan apa enggak? Coba amati terus ya, kedipan yang kamu lihat itu ternyata tergantung pada latar belakangnya. Saat terang, kedua cakram akan berkedip bersamaan. Tapi, saat salah satu latar belakangnya berubah jadi gelap, cakram itu berkedip secara bergantian. Nomor 22. Kata apa yang tersembunyi di gambar ini? Kelihatan kan? Quality. Nomor 23, hewan mana yang mulutnya lebih panjang? Yang warna kuning atau hijau nih? Gak ada yang lebih panjang karena keduanya sama aja. Nomor 24, kalau gambar ini gimana? Kata apa yang tersembunyi di dalamnya? Oke, tos dulu kalau kamu bisa nemu kata quite. Nomor 25, sejumlah garis lurus aja bisa loh mengecoh otakmu. Kotak yang terdiri dari garis vertikal kelihatan lebih lebar dan lebih pendek daripada kotak yang terbentuk dari garis horizontal. Nomor 26, amati piramida yang tersusun dari berlian ini. Apakah bagian atasnya lebih gelap dari bawahnya? Semua berlian itu sama aja kok, meski warnanya kelihatan beda. Coba deh, pindahin kayak gini, lalu bandingkan. Sudah jelas kan? Nomor 27. Cari 3 hewan yang tersembunyi di gambar ini. Yap, betul banget. Ada 3 rubah di atas pohon. Nomor 28, amati baik-baik roda yang bergerak di balik pagar merah ini. Jeruji bawahnya kelihatan bengkok.
enggak juga. Rodanya enggak rusak kok. Dan jerujinya juga lurus. Mau kamu buktiin? Oke, kita bikin pagarnya transparan dulu. Nah kan? Nomor 29. Roda ini berputar searah dengan jarum jam. Tapi jerujinya malah berlawanan arah dengan jarum jam. Nah, kalau diperhatiin, salah satu jerujinya kelihatan diam di tempat. Atau maju sedikit, lalu kembali ke tempat semula. Nomor 30. Kata apa yang tersembunyi di gambar ini? Feather. Nomor 31. Apa yang kamu lihat di gambar ini? Jawabannya bisa bervariasi sih, bisa gambar jejak kaki atau 5 pin bowling. Nomor 32, gimana dengan gambar ini? Kelihatan kayak 3 pasang lekukan ya? Atau malah 3 pipa oval yang mengkilap? Begini trik utamanya, sisi kanan gambar kelihatan seperti permukaan yang melipat, sedangkan yang kiri mirip pipa. Nomor 33, kata apa yang kamu lihat di sini? Bener banget, change. Nomor 34, lihat garis biru ini, kelihatan bergerak secara berpasangan. Kalau ini gimana? Tiba-tiba ada bentuk golaknya juga. Nomor 35. Ukuran rel kereta api ini kelihatan nggak sama. Yang bawah lebih panjang dari yang atas. Tapi coba deh ganti posisi. Ukurannya sama aja tuh. Nomor 36. Apa garis horizontalnya terlihat paralel? Gimana kalau memang iya? Berarti gambar yang kamu lihat cuma ilusi. Nomor 37, garis mana nih yang lebih panjang? Kayaknya kamu perlu bilang, aduh gimana sih? Jelas-jelas sama panjang juga. Iya deh iya, ampun Bang Jago. Nomor 38, apa yang terlihat aneh di gambar ini? Wah, rupanya ada Dalmatian. Nomor 39. Di tengah papan catur ini, kayak ada tonjolannya ya. Enggak kok, bentuknya simetris semua. Dan tiap kotaknya juga sama. Hilangin dulu titik hitam dan putihnya, biar kamu yang memastikannya. Nomor 40. Garis horizontal birunya nggak paralel kan? Kalau aku hapus elemen lainnya sih akan kelihatan paralel. Semua garisnya nggak miring kok. Oke, fokuslah ke tengah gambar buram ini dan tatap tanpa berkedip. Setelah beberapa detik, kamu akan melihat gambarnya menghilang. Ilusi visual ini disebut efek Troxler atau Troxler fading. Gagasan utamanya adalah sel sarafmu berhenti bereaksi terhadap rangsangan yang tidak berubah selama selang waktu tertentu. Dalam hal ini, gambar buram di latar belakang tadi. Oleh karenanya, gambar di belakang menghilang dari pengamatanmu. Lihatlah dua meja ini. Apakah bentuk dan ukurannya berbeda? Kebanyakan orang akan menjawab berbeda, tapi nyatanya keduanya persis sama. Nih, silahkan dipastikan sendiri. Kamu mengira kedua meja ini berbeda karena pikiranmu punya kecenderungan menciptakan model 3 dimensi dari gambar 2 dimensi. Kemudian, yang terjadi hanya penyingkatan perspektif, yaitu efek visual yang membuat suatu benda kelihatan lebih pendek saat posisinya dimiringkan. Lihatlah titik putih di tengah lingkaran merah ini. Makin lama kamu menatapnya, makin baik. Tak lama, kamu akan melihat cincin cahaya tipis yang mengelilingi tepi lingkaran.
Terus tatap sebentar lagi. Ingat, jaga kepalamu agar tidak bergerak. Setelah itu, perlahan gerakan kepalamu mundur. Matamu harus tetap terpaku ke titik putih. Tepi lingkaran tadi akan mulai bersinar cerah kebiruan. Jika kamu terus memundurkan kepalamu, warnanya akan semakin terang. Hal terkeren dari ilusi ini adalah warna sian super terang yang kamu lihat sebenarnya tidak ada di palet warna layar gadgetmu. Berkonsentrasilah ke tanda tambah di tengah gambar bergerak ini dan tatap selama kurang lebih setengah menit. Kamu akan mulai melihat titik hijau melompat-lompat di lingkaran ini, seolah menghapus titik-titik ungu di layar belakang abu-abu. Tapi begitu kamu menggeser mata, bintik-bintik ungu ini muncul lagi. Fenomena ini juga dikenal sebagai ilusi lilac chaser. Kotak A di papan hitam putih ini terlihat lebih gelap daripada kotak B. Tapi jika hanya melihat kedua kotak ini, kamu bisa pastikan keduanya punya warna yang sama. Ilusi ini adalah contoh sempurna tentang bagaimana otakmu menggunakan pengalamannya untuk menafsirkan apa yang dilihatnya. Di gambar ini, ada cahaya yang menyinari permukaan papan, dan ada silinder yang membentuk bayangan di atas kotak hitam putih. Pikiranmu pun tertipu dan mengira kotak B lebih cerah. Saat melihat gambar ini, kebanyakan orang langsung melihat segitiga. Segitiga ini dibentuk oleh 3 objek yang masing-masing kelihatan seperti pizza yang sudah dicomot. Segitiga ini juga terlihat lebih cerah daripada warna backgroundnya. Padahal kenyataannya tidak ada segitiga di sini, dan kecerahan seluruh gambar ini sama. Ilusi optik ini membuktikan bahwa saat objek bertekstur ditaruh di depan latar belakang polos, objek itu kelihatan lebih cerah dan lebih kontras. Tapi kalau latar belakangnya juga bertekstur dan berkontras tinggi, objek tadi jadi kurang terlihat. Otakmu bekerja dengan cara yang sama saat kamu melihat sesuatu dari kejauhan atau menembus kabut. Dengan kurangnya cahaya yang jatuh ke retinamu, otakmu bisa keliru mengartikan gambar. Hal yang sama terjadi dengan objek berkontras rendah di latar belakang abu-abu. Sekarang, duduklah dengan jarak yang nyaman dari layar. Kemudian mulailah bergerak mendekat ke arah tengah gambar. Kamu akan melihat cahaya putih di tengah ini mengembang dan menjadi lebih cerah. Cobalah bergerak maju mundur. Gambar ini pun akan terus berubah menjadi lebih redup, lalu lebih cerah lagi. Fenomena ini dikenal sebagai ilusi cahaya bernapas. Lihatlah gambar ini dengan seksama. Kamu pasti menganggap garis hitam ini sejajar dengan yang biru. Tapi kenyataannya garis hitam ini terhubung dengan yang merah. Kamu bisa melihatnya begitu balok abu-abu yang menghalangi ini dihapus. Kisi-kisi ini terlihat rapi di tengah, tapi makin ke samping semuanya makin kacau. Tapi ada cara untuk memperbaikinya. Tataplah bagian tengah kisi-kisi ini. Dalam beberapa detik, kamu akan melihat kisi-kisi di tepi mulai merapikan diri menjadi pola yang lebih teratur. Para ilmuwan belum yakin, tapi itu mungkin terjadi karena otakmu menyukai kerapian. Jadi, otak melakukan apapun agar kamu bisa melihat dunia dengan cara yang teratur. Lihatlah kotak hitam yang diselingi garis-garis putih ini. Bintik-bintik di persimpangan garis berubah warna dari putih ke abu-abu dan kembali putih. Saat fokus ke area tertentu, kamu melihat titiknya warna putih. Tapi begitu perhatianmu beralih, titik tadi berubah jadi abu-abu. Ini disebut ilusi Kisi Herman. Sekarang, mari coba satu tingkat lebih jauh. Kali ini ada titik-titik putih yang ditaruh di persimpangan garis abu-abu. Lihatlah gambar ini baik-baik. Kamu akan melihat titik-titik hitam mulai muncul di titik temu garis. Selain itu, kamu cenderung melihat titik-titik berwarna putih awalnya. Lalu, tak lama kamu akan melihatnya berwarna hitam. Saat melihat gambar ini, mungkin kamu mengira garis abu-abu horizontal di sini agak melengkung. Namun kenyataannya, semuanya sejajar. Ilusi ini terjadi berkat kontras tinggi antara dua jenis kotak yang ada, putih dan hitam. Ketika menafsirkan gambar ini, otakmu membentangkan area gelap ke area yang terang, sehingga garisnya terlihat tidak sejajar. Gambar yang kamu lihat sebenarnya tidak bergerak. Kalau tidak percaya, cobalah pilih bagian tertentu dari gambar dan fokus ke sana.
kamu akan melihat titik-titik ini berhenti bergerak. Gerakan yang kamu amati adalah contoh fenomena bernama ilusi penyimpangan tepi. Ini terjadi karena otakmu membutuhkan periode waktu yang berbeda untuk memproses objek dengan kecerahan yang berbeda pula. Lihatlah ke tengah layar. Setelah beberapa detik, kamu akan melihat lingkaran-lingkaran ini bergerak. Padahal kenyataannya, semuanya diam di satu tempat. Kalau mau bukti, coba fokus ke salah satu lingkaran dan kamu akan melihatnya diam. Ilusi ini terjadi karena begitulah cara otakmu menafsirkan perubahan kecil dalam gradien warna. Saat menatap gambar ini, kebanyakan orang melihat lingkaran sian semi-transparan yang menutupi sebagian gambar. Tapi jangan kaget, sebenarnya tidak ada lingkaran biru. Ilusi ini dikenal dengan nama penyebaran warna neon. Itu terjadi karena otakmu tertipu untuk menambahkan sejumlah warna yang sebenarnya tidak ada ke dalam gambar. Seluruh gambar ini mungkin terlihat seperti lukisan cat air, tapi tentu saja ini hanya ilusi. Tidak ada corak warna di foto ini, hanya garis. Fenomena visual ini disebut ilusi cat air. Keren juga namanya. Ini terjadi saat suatu bentuk datar punya garis tepi berwarna terang. Tapi ingat, garis terang ini harus disertai garis lain, yakni garis yang lebih gelap dengan warna komplementer. Otakmu akan secara otomatis mengisi bentuk yang ada dengan warna yang lebih terang. Yang kamu lihat di gambar ini pasti spiral yang terus berputar tanpa ujung, kan? Tapi sebenarnya tidak. Otakmu menipumu. Arahkan jarimu mengitari garis spiral yang ada. Silakan dicoba dulu. Ini sebenarnya bukan spiral, melainkan serangkaian lingkaran yang punya satu titik pusat. Inilah ilusi spiral Fraser. Karena pola di latar belakang, otakmu terkecoh dan akhirnya memberimu informasi yang salah. Kalau ditanya, kamu mungkin mengatakan garis vertikal ini lebih panjang dari yang horizontal, tapi panjang keduanya sebenarnya sama. Ini adalah ilusi optik sederhana bernama ilusi vertikal horizontal. Penempatan garis vertikal ini membuat otakmu mengira jaraknya lebih jauh dari posisimu. Dan dengan demikian, otakmu berpikir garis horizontal ini lebih pendek. Dari gambar ini, kamu melihat dua lingkaran oranye. Masing-masing dikelilingi beberapa lingkaran abu-abu. Tapi di sebelah kiri, lingkaran abu-abunya jauh lebih besar dari yang oranye. Sementara lingkaran oranye kedua ditemani lingkaran abu-abu yang jauh lebih kecil. Sekilas, lingkaran oranye di kanan tampaknya lebih besar ya. Tapi ini cuma, yap, benar, ilusi. Ilusi ini terjadi karena persepsi kita tentang ukuran relatif. Otakmu terkecoh dan yakin bahwa sesuatu terlihat lebih besar jika dikelilingi objek-objek yang lebih kecil. Yang kamu lihat di layar ini dikenal sebagai kubus Necker. Tanpa bantuan visual lain, kamu tak akan tahu kemana arah kubus ini sebenarnya. Terkadang, sisi depan kubus ini mengarah ke ujung kiri, tapi mungkin juga kamu melihatnya menghadap ke kanan atas. Lihatlah pergerakan garis biru dan kuning ini. Keduanya kelihatannya melangkah maju bergantian. Tapi cobalah melihat ke jarak di antara keduanya. Kamu akan melihat keduanya bergerak secara bersamaan. Tahukah kamu kalau kita bisa melambungkan balon tanpa meniupnya? Kamu cuma butuh botol plastik, cuka, soda kue, corong, karet, dan balon, pastinya. Pertama, masukkan soda kue ke balon menggunakan corong. Sekarang tuangkan cuka ke dalam botol. Nggak perlu banyak-banyak, cukup isi sekitar sepertiga botol. Lanjutkan dengan memasang balon di atas botol. Tapi jangan masukkan sodanya ke dalam cuka dulu. Kencangkan balon dengan karet gelang dan balik balon agar soda jatuh ke dalam cuka. Sekarang kamu bisa santai dan menikmati pertunjukannya. Saat soda kue dan cuka tercampur, keduanya akan melepaskan CO2 yang kemudian melembungkan balon. Kamu bisa pakai balon yang sudah melembung tadi untuk menunjukkan trik lain kepada teman-temanmu. Ambil sisir dan gosokkan pada permukaan balon. Sekarang kamu bisa mengarahkan aliran air keran wastafel dengan listrik statis dari sisir yang digosokkan. Tapi jangan coba dipakai untuk menyisir rambut ya. Bisakah kita menusuk balon tanpa meletuskannya? Jawabannya bisa. Yang dibutuhkan adalah tusuk sate atau jarum panjang, balon, petroleum jelly, dan keberanian. Gosok-gosok balon dengan jarimu agar lebih lentur, lalu tiup dengan perlahan. Berhentilah sebelum balon melembung ke ukuran maksimal.
Ini akan membuat triknya lebih mudah dilakukan. Oleskan petroleum jelly pada jarum. Sekarang cari bagian yang lebih gelap di dekat simpul, di mana balon gak terlalu meregang. Lalu tusuklah sampai menembus ke bagian atas seperti ini. Balon terdiri dari rantai polimer. Rantai polimer ini sangat kecil, sampai-sampai gak terlihat oleh mata manusia. Trik ini bisa berhasil karena rantai polimer gak terlalu meregang pada bagian leher balon. Ada cukup ruang untuk memasukkan jarum di antara rantai tanpa merusaknya. Tapi kalau kamu mencoba teknik yang sama pada sisi balon, pasti balon akan meletus. Ngomong-ngomong, hairspray ternyata bisa bantu menjaga udara di dalam balon bertahan lebih lama dengan menyegel permukaannya. Tapi kalau kamu menyemprotkan hairspray pada bagian luar balon, lalu menyentuhnya saat belum kering, balon akan menciut. Sungguh ajaib, bukan? Bersiaplah, trik berikutnya bisa bikin kamu mempertanyakan gravitasi. Tuangkan air tawar ke dalam botol kaca. Gak usah banyak-banyak, sekitar 1/4 aja. Masukkan botol ke microwave selama 1 menit. Sementara itu, siapkan mangkuk berisi air berwarna untuk membuat trik ini lebih terlihat. Keluarkan botol dari microwave, balikan dan celupkan ke dalam air berwarna. Botol akan segera terisi penuh dengan air. Bisakah kamu menebak alasannya? Udara mengembang saat dipanaskan. Botol dan udara mulai mendingin dan udara mengerut, yang menyebabkan air bergerak. Gak cuma penyihir yang bisa membuat benda-benda menghilang. Isilah wadah plastik atau gelas transparan dengan minyak bunga matahari. Celupkan batang kaca ke dalam minyak. Bisakah kamu melihatnya sekarang? Minyak dan kaca membelokkan cahaya dengan cara yang sama, karena keduanya memiliki indeks bias yang hampir sama. Oleh karena itu, mustahil untuk melihat bagaimana batang kaca membelokkan cahaya di dalam minyak. Untuk membuat trik ini jadi lebih hebat lagi, tuangkan air dan minyak dengan perbandingan yang sama ke dalam gelas, lalu celupkan tongkat kaca ke dalamnya. Kamu bisa melihatnya di dalam air, tapi menghilang di dalam minyak. Pernahkah kamu melihat trik pembekuan instan yang keren? Berikut ini cara untuk melakukannya sendiri di rumah. Ambil sebotol plastik kecil air minum yang bersih. Biarkan sekitar 4 jam untuk membuatnya mencapai suhu ruang. Sekarang, masukkan ke freezer dan tunggu selama 1,5 jam. Setelah itu, keluarkan dengan sangat hati-hati, usahakan jangan sampai terguncang sedikit pun. Sekarang, pukul botol dengan kuat atau kocok dan lihat apa yang terjadi. Kol ungu gak hanya kaya serat dan vitamin, tapi juga sangat berguna untuk eksperimen ilmiah rumahan. Rebus kol ungu dalam air bersih dan tunggu sampai airnya berubah warna. Kol ungu mengandung zat kimia yang disebut antosianin. Zat ini berubah warna ketika dicampur dengan asam atau basa. Itulah kenapa kalau air rebusan kol ini dicampur dengan bahan yang berbeda, warna yang dihasilkan akan berbeda. Cairan basa seperti soda akan menjadikannya biru, tapi sebaliknya asam akan menghasilkan warna kemerahan. Kamu bisa membuktikannya dengan menambahkan perasan lemon ke dalam air rebusan kol. Airnya akan berubah merah muda. Dan kalau menambahkan cuka, kamu akan mendapatkan warna merah muda yang lebih cerah. Kalau punya juicer, kamu bisa mencoba eksperimen yang sama dengan jus kol ungu. Awalnya, jus ini akan memiliki warna ungu yang lebih mencolok. Tapi, dengan pengaruh cairan tambahan, warnanya akan berubah. Bisakah kamu menebak warna apa yang akan didapat kalau mencampur jus kol dengan cairan pemutih? Warnanya jadi nyaris transparan, tapi masih ada semburat kuning kehijauan. Trik berikutnya sangat trendy di kalangan seniman. Bahan-bahan yang dibutuhkan adalah sabun cair, cotton buds, susu, dan cat akrilik. Kamu juga bisa memakai pewarna makanan untuk tips ini. Tuangkan sedikit susu ke dalam mangkuk lebar atau piring. Gak perlu banyak-banyak. Lalu beri beberapa tetes cat ke dalam susu. Sekarang celupkan cotton buds yang sudah dibasahi sabun. Polanya akan mulai berubah. Ini karena molekul lemak dalam susu akan tertarik pada molekul sabun. Kalau sudah puas dengan polanya, kamu bisa meletakkan selembar kertas di atas susu. Dan tara, karya abstrakmu sudah jadi. Sebenarnya teknik ini berkaitan dengan teknik marbling kertas kuno yang disebut ebru. Seniman menciptakan pola warna-warni dengan memercikkan dan menyapukan pigmen warna pada wadah berisi air berminyak, lalu memindahkan pola tersebut ke atas kertas. Gesekan membantu kita berjalan di permukaan jalan alih-alih tergelincir.
Gesekan juga memungkinkan kita untuk melakukan eksperimen keren yang disebut beras mengambang. Isi botol plastik kecil dengan beras. Kamu bisa menggunakan corong agar lebih mudah. Kocok beras selama beberapa saat. Sekarang coba masukkan sumpit atau pensil ke dalam botol. Kalau kamu melakukan semuanya dengan benar, sumpit atau pensil itu akan menempel pada beras. Kamu juga bisa coba gunakan jenis biji-bijian lain dan lihat apa yang terjadi. Pernah coba memasukkan es batu ke dalam minyak? Nah, sekarang kamu bisa mencobanya. Ini akan menciptakan tetesan kecil yang jatuh ke dasar gelas karena masanya lebih besar daripada minyak. Berikut ini cara mudah menempelkan es batu ke tali tanpa lem. Masukkan es batu ke air, letakkan seutas tali di atasnya dan taburi dengan garam. Jangan terlalu banyak, karena es bisa mencair. Sejumput saja sudah cukup. Tunggu selama 1 menit, lalu tarik talinya secara perlahan. Selesai, es sudah menempel di tali. Untuk percobaan ini, kamu butuh kaleng soda yang kosong dan bersih. Nyalakan ketel dan tunggu sampai air mulai mendidih. Angkat kaleng dengan hati-hati ke atas ketel menggunakan penjepit makanan. Ini akan bantu mengisinya dengan uap panas. Setelah kaleng penuh dengan uap, rendam dalam air es. Kamu bisa menaruhnya ke dalam mangkuk berisi air dingin dan es batu. Kalengnya akan langsung mengkerut. Itu karena volume di dalam kaleng mengecil, sehingga mengurangi tekanannya dan memungkinkan tekanan dari luar meremas kaleng. Trik berikutnya juga berkaitan dengan tekanan udara. Kamu membutuhkan botol kaca, selembar kertas kecil, korek api, dan telur rebus yang sudah dikupas. Diameter botol kaca harus lebih kecil dari lebar telur. Dan penting untuk menggunakan bahan kaca, karena plastik bisa meleleh. Sekarang nyalakan api dan bakar kertas-kertas hingga api agak besar. Lalu masukkan ke botol. Letakkan telur di leher botol, telur akan mulai memantul. Dan dalam waktu singkat, tekanan udara akan mendorong telur masuk ke botol. Hai, percaya nggak? Aku bisa nebak umurmu dalam waktu singkat loh. Cuma perlu 6 langkah mudah kok. Nah, siapin dulu selembar kertas, pulpen, dan kalkulator ya. Udah, kalau gitu, yuk langsung aja. Nomor 1, pilih satu angka dari 1 sampai 9. Bebas kok, pilih saja angka favoritmu. Boleh 3, 5, 25, yang ini jangan ya. Kalau sudah, tulis angka tadi biar tidak kelupaan. Oke, kita sebut angka ini sebagai X. Nomor 2, kalikan angkamu yang tadi kita sebut X dengan 2. Jadi, X dikali 2. Gampang kan? Nggak perlu kalkulator lah ya. Nomor 3, sekarang tambahkan 5 ke hasil perkalianmu. 2 kali X ditambah 5. Bisa lah. Lanjut. Nomor 4, kalikan angka yang kamu dapat dengan 50. Wah, mulai susah nih. Saatnya pakai kalkulator. 2 kali X ditambah 5 dikali 50. Nomor 5, saatnya pakai tanggal lahirmu. Kalau tahun ini kamu sudah merayakannya, tambahkan angka 1770 ke hasil akhirmu. Dan kalau hari spesial ini belum kamu rayakan, tambahkan 1769. Nomor 6, hasilnya berupa angka 4 digit kan? Kalau bukan, berarti perhitunganmu keliru. Coba ulangi langkahnya dari awal, oke? Terakhir nih, kurangi hasil akhirmu dengan tahun lahirmu. Kalau sudah, kamu akan dapat angka 3 digit. Digit pertama merupakan angka yang kamu pilih di awal. Dan 2 digit berikutnya, umurmu. Kalau sampai sini hitunganmu benar, jawabanmu akan seperti ini sih. Wah, keren banget kan? Tepuk tangannya dong. Nah, yuk kita bahas dan periksa lagi bareng-bareng biar tahu triknya berhasil apa enggak. Aku perlu milih satu angka dari 1 sampai 9. Favoritku 7. Oke, 7 saja. Kemudian, kukalikan angka 7 dengan 2. 7 kali 2 sama dengan 14. Kemudian, ditambah 5. 14 tambah 5 sama dengan 19. Bentar. Aku mau ambil kalkulator dulu. Oke, lanjut ya. 19 dikali 50 sama dengan 950. Tahun ini aku sudah berulang tahun. Jadi, kutambahkan saja angka 1770 ke 950. Nah, beres. Hasilnya 2720. Terakhir, kurangi hasil akhirnya dengan tahun lahirku.
2.720 dikurang 2.000, hasilnya 720. Wadaw, 7 adalah angka pilihanku dan umurku sekarang 20 tahun. Amin.